Ya, belakangan ini semakin banyak orang melihat desa sebagai masa depan untuk kehidupan yang lebih baik. Kalau dulu petani dipandang sebelah mata, dianggap identik dengan kemiskinan, tapi belakangan ini banyak orang tergoda untuk menjadi petani, karena jadi petani itu keren sekarang ini. Nah, untuk meyakinkan Anda semua, baik yang di studio maupun yang di rumah, saya akan panggilkan narasumber kita yang pertama. Mari kita sambut Pak Idi. Bawa apa ini? Ini yang merubah hidup saya, Bang Adi. Ini yang mengubah? Lewat lantaran ini yang merubah hidup saya. Hidupmu berubah? Ya. Kok mau nangis gitu? Ya. Oke, nanti cerita ya. Kok sampai berbesmili. Baik, adakah yang tahu ini apa? Telur, sukun. Telurnya siapa sih ini? Telur gajah. Roti. Gembili, roti. Wes sopo lah karpes. Ini namanya apa? Porang. Ini apa? Porang. Nanti jelasin ya, porang itu apa ya? Oke. Baik, silakan duduk. Anda berasal dari mana? Saya Madiun. Umur sekarang berapa? 37. Nah, saya dengar dulu Anda ini tukang jual tahu keliling, benar ya? Iya. Bagaimana nasib jualan tahunya waktu itu? Pertama kali awal untuk usaha tahu, itu pertama aku lancar ya. Lambat laun saya mengalami kebangkrutan kan, dipinjemin 3.000, 2.000 itu kan per kampung kan, per kampung satu orang, dua orang itu kan ngumpul jadinya banyak yang ngutang di situ. Jadi akhirnya kan saya bangkrut. Bangkrut karena diutangin. Iya. Yang ngutang itu pasti ibu-ibu ya? Iya. Saya udah menduga pasti ibu-ibu. Tapi kenapa aku yang pakai topi ya? Wong kamu yang petani. Taruh sini dulu deh. Iya, okay. Nah, sesudah bangkrut saya dengar Anda jadi pemulung. Dari jualan tahu tadi saya bangkrut. Dari situ saya udah kehabisan mau usaha apa lagi gitu. Untuk terinspirasi waktu itu ada bekas makanan itu kan, dia terbang ke terak angin, waktu itu panas Madi. Dari situ aku memikir, jadi gimana caranya uangku balik lewat itu kan, itu yang terbang tadi terbuat dari plastik. Plastik itu kan sendok, entong gitu ya? Iya, kayak terus? bunderan itu. Nah, dari situ kalau aku ngambil ini, tak kumpulkan dari orang-orang yang ngutang gitu kan, otomatis uangku bisa kembali karena tak jual. Dari situ aku ternyata tahunya agak berhenti. Masalahnya asik dirosok tadi, ternyata hasilnya lebih enak gitu. Saya rasain lebih profit gitu. Oh, lebih menguntungkan ya, gitu. Dagangan barang bekas ini, rongsokan. Aku bisa mikir kalau aku dapat dana banyak, aku kan dapat dagangan banyak gitu, otomatis untungku kan banyak. Jadi saya perlu gitu. Modal tambahan ini. Iya, saya pinjem bank Bang Adi. Dari situ ternyata hasil tidak sesuai yang saya harapkan. Dan saya bangkrut kedua kalinya di situ. Omong-omong, Anda ini lulusan apa? Pendidikan terakhir apa? Saya STM. Jurusan? Otomotif. Kenapa jadi tukang tahu? Kan bisa jadi otomotif ya? Iya, bisa otomotif. kerja di bengkel. Kenapa waktu itu nggak kerja di bengkel? Sudah sih, kerja di bengkel, cuma kan aku pengen usaha lain gitu. Nanti cerita ya bagaimana perjalanan hidup. Karena saya dengar sekarang ini, kalau boleh dibilang, dengan urusan porang ini yang katanya mengubah hidup Anda, itu per 1 hektar sekali panen, itu bisa sampai mendekati 1 miliar. Ya. Anda punya berapa lahan luasnya? Sekitar 4 Bang Adi. 4? 4 hektar? Ya.
Silakan mikir berapa sekarang pendapatan dia. Sombong. Tapi bagaimana ceritanya? Mari kita lihat dulu liputan berikut ini. Dari mana muncul ide atau gagasan untuk kemudian jadi petani porang? Dulu waktu saya mengenal porang itu digunakan dengan teman saya ya. Terus dulu saya sepanti asuhan dengan beliau waktu sekolah Bang Di waktu itu. Jadi kita ketemu udah lama nggak ketemu, diperkenalkan dengan ini, kamu cari barang ini nanti jual ke saya gitu. Waktu itu saya belum tahu tentang porang. Jadi aku browsing lewat internet. Jadi siangnya itu ngerosok, malamnya Buka internet. saya coba. Nah kemudian tadi kalau lihat porang itu tadi dijual dalam bentuk apa itu? Disayat-sayat dulu, diiris-iris chip. ya. Prosesnya gimana ringkasnya? Dari ladang kemudian dicuci, terus langsung dimasukkan mesin itu, lalu dijemur, udah gitu tok. Terus nanti kalau dijual dalam bentuk itu Bentuk tadi? chip. Oh bentuknya ini? Ya, itu yang sudah dikeringkan. Oh. Baik, nanti cerita ya, dijual kemana, terus kemudian ini diapakan ya. Nah, tapi sebelum sampai di situ, Anda kan kemudian mencoba menanam porang sendiri. Ya. Awalnya dari mana modal untuk lahannya, untuk bibitnya? Ya, aku dapat dari temanku itu suruh nyari, cuma dapatnya itu 2 ton, itu butuh waktu 1 bulan waktu itu. Untuk 2 ton? Ya. Jadi apa, ngambil dari petani-petani? Belum ada petani waktu itu. Oh, dari hutan? Masih hutan ya. Ya. Oh, di hutan ada tumbuh, Ya. tumbuh ini liar. porang? Ya. Liar? Dari situ aku dapatnya cuma 2 ton itu dalam waktu berapa itu? 1 bulan. 1 bulanan nggak ya? Ya, 1 bulan dapat itu. Terus dapat dana itu aku belikan bibit ya. Saya ngejar ke petani itu cuma setengah kilo, ada 1 kilo. Tapi dibarengin saya mensosialisasikan tadi ke masyarakat itu. Tentang porang ini? Ya, habis itu saya dapatnya tahun kedua sudah dapat ada sekitar waktu itu 3,5 ton ya. Itu cuma 3 orang itu. Dan beliau waktu itu bibitnya ternyata dari pas waktu 2010 itu dia belajar ke daerah Sumberbendo. Sebenarnya dari Sumberbendo itu kan sudah produksi porang sebenarnya. Oh. Cuma kan yang membedakan daerah situ sama daerah saya kan kalau mereka itu tanamnya itu di bawah naungan Bang Andi. Kalau di daerah saya itu tanpa naungan. Nah, nanti cerita ya apa bedanya. Ya. Tapi kemudian singkat kata, sekarang kan punya tanah atau lahan 4 hektar. Ya. Porang itu panennya berapa lama? Nanam porang itu biasanya sih kalau dulu persepsi orang itu nanam porang itu lama. Oke. 3 tahun. Oh, 3 tahun? 4 tahun, ya. Baru bisa panen? Ya. Sekarang? Kita cuma 6 bulan ada, terus yang 2 musim itu dari katak ada. Itu minim 2 kilo itu. 2 musim beratnya. itu berapa lama itu? 2 musim itu 2 tahun sebenarnya. Nanti cerita ya bagaimana reaksi teman-teman Anda sesama petani ya ketika Anda menanam dengan sistem yang berbeda ya. Tapi jangan dijawab dulu. Ya. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Saya harus bangkit dan lewat porang ini mereka jangan sampai merasakan seperti saya. Mas Faidi, biasanya porang itu ditanam dengan pohon pelindung, pohon keras gitu ya. Tapi Anda menanamnya di lahan yang terbuka. Ini kan nggak lazim waktu itu ya. Dari mana datangnya pemikiran, oh kita tanam aja di lahan yang terbuka, tanpa pelindung? Jadi waktu itu terinspirasi dari namanya Pak Gianto yang ada di YouTube saya ya, sama Pak Sito itu. Oh, Anda YouTuber? Saya YouTuber. YouTuber, gaul juga nih petani ya. Saya aja nggak, Anda unggah sendiri, bikin sendiri kita. Ya. Emang ngerti?
Ngerti. Akhirnya ngerti Bang Andi. Oh, akhirnya ngerti. Iya. Iya, saya aja belum pernah itu main-main YouTube itu. Oke, terus? Setelah saya kalau pagi itu ngerosok, kalau malam itu belajar internet. Tahun kedua saya ngambil porang itu dapatnya sekitar 3,5 ton itu dari Pak Gianto itu. Nah itu ternyata sudah ada yang nanam di daerah saya. Dan menariknya lagi dia menanam itu di Lahan terbuka tadi. lahan bekas sawah Bang Andi. Kalau ditanam dengan lahan yang ada pelindungnya, pohon-pohon pelindung, Ya. dengan yang di lahan terbuka, hasilnya bedanya apa? Kalau selama ini itu hasil itu lebih besar Bang Andi. Tapi pohon tidak bisa tinggi. Nah kalau di lahan naungan itu cenderung dia tinggi, tapi umbinya kecil. Pak Kepala Desa, itu kan sudah bawa orang tadi, Ya. naik bus untuk belajar. Ya. Tapi respon orang-orang waktu Itu cuma ada 2 orang, kalau 2 orang 3 orang itu yang tertarik. bukan yang berhasil waktu itu. Oh, yang berhasil. Ya. Baik, di sini kebetulan Pak Kepala Desa, Pak Lurah sudah ada bersama kita ya. Pak Lurah Sungkono. Iya. Nah, ini kan kalau dilihat Pak Aidi ini seakan-akan menjadi simbol suksesnya petani porang. Tapi dulu sebelumnya, sebelum ada Mas Paidi atau sebelum Mas Paidi aktif menanam porang, Anda udah bawa warga desa untuk belajar ya, menanam Betul. porang. Betul. Kenapa Anda ajak masyarakat waktu itu? Dari mana Anda tahu bahwa porang ini berharga? Jadi begini, ceritanya itu berawal tahun 2010. Komoditas porang ini dikembangbiakan di salah satu kecamatan di Kabupaten Madiun. Nah, kita tertarik karena nilai ekonomisnya juga sudah sangat tinggi. Kita bawa kelompok tani itu ke kecamatan Saradan tersebut. Nah, setelah ke sana kita mendapatkan materi tentang pola tanam porang dan pemasarannya itu kita terapkan di rumah di desa kami. Ternyata apa yang kita dapat di Saradan itu tidak sama, tidak sesuai dengan harapan kami. Kenapa? Karena kalau di sana itu kan porang itu hanya bisa hidup di bawah naungan. Nah ternyata ketika kita bawa ke desa kita tanam di bawah tegaan, di bawah naungan, itu malah hasilnya itu enggak bagus. Nah ketemunya kenapa kok tidak di bawah naungan lebih bagus? Iya. Itu tanaman porang itu yang mendapatkan intensitas cahaya itu yang lebih banyak, itu malah bisa gede. Tapi yang terlalu rimbun nggak bisa. Nah dari situlah akhirnya ada beberapa petani yang mencoba spekulasi untuk nanam itu di lahan yang terbuka. Nah mencuatnya lagi munculnya tokoh Pak Paidi ini. Gitu. Jadi kita sudah mulai tanam, Pak Paidi keluar dan dia juga bisa menembus pasar yang agak jauh. Akhirnya masyarakat saya secara masif untuk mengembangbiakan. Semakin yakin ya? Iya. Lalu apa keunggulan Mas Paidi dibandingkan petani yang lain? Menurut kami Pak Paidi inspirator bagi kita. Seorang petani itu nggak akan mungkin berani beralih apalagi lahan produktif itu ditanam dengan tanaman yang tidak bisa langsung dimakan itu selama mereka tidak yakin kemana dia mau jual ini gitu loh. Mas Paidi yakin? Pak Paidi yang memberikan harapan itu. Perubahan yang terlihat? Perubahan yang terlihat otomatis secara ekonomi sangat ini, Pak. Jadi Terasa itu ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Kades ya. Nah, Mas Paidi, Ya. dengar-dengar ini juga sudah mulai dijual ke luar negeri ya? Itu sudah lama Bang Andi. Oh, sudah lama. Ya. Sombong. Kemana itu? Kemana? Dari tahun 2017 saya tembus 370 ton waktu itu 370 ton kering. kemana? Ke Cina. Ya. Kalau di sana sebenarnya porang ini dijadikan apa sih ini? Ini apa ini? Yang Oke, Ya. Tumi. ini hasil Shirataki. dari porang ini. Ya. Dari porang. Shirataki loh. Ini Jepang ini. Ya. Ini dari ini. Ya. Terus jadi apa lagi? Ya. Konyaku. Konnyaku ini apa ya? Tahu Jepang. Oh, tahu Jepang. Lah, bagaimana ini bisa berubah jadi tahu? Oh, kembali ke zaman dia. Iya, jadi muter gini, tahu lagi. Aduh, tunggu, ini serius ini Iya. kontribusi ini ke tahu ini apa? Itu dibuat tepung dulu baru itu kan dibuang oksalatnya Bang Andi. Yang gatal tadi. Iya, dibuang, dibuang dibersihkan, salat, dirapikan. kemudian- Oh, terus jadi bubuk seperti ini ya? Iya.
Itu yang sudah jadi tepung, itu tepung Oh, Rukomanan. jadi tepung. Sebenarnya 80% ini masuknya di sektor makanan, Bang Andi. Terus yang 20% itu untuk kosmetik. Oh, kemudian ini bisa untuk- kosmetik ya, juga. ya. Jadi makanan dan kosmetik. Ya, alat-alat pesawat terbang itu, enggak tahu untuk apanya yang diambil gitu. Terus untuk pasta gigi itu bahan aktifnya juga dari porang. Kita kan Jadi belum kegunaannya banyak ya, ini ya. bahan dasarnya ya. Dan kenapa mulai 2 tahun lalu itu penjualan porang itu sangat tinggi karena mulai masuk di pasar Eropa. Jadi Oh, ini sudah sampai Eropa? sudah, Bang Andi. Dari desa Anda Dari sudah ke Eropa China, atau? China. Oh, dari China baru ke Eropa. Kita ekspornya ke China, kemudian Diolah China di sana. ekspor ke Jepang, ke Amerika, Jepang ke Amerika. iya, Oh, satu hari nanti dari desa Anda langsung Amin, aja ke ya. Eropa, ke Amerika ya. Ya. Oke. Nah, terus Anda berbagi ilmu porang ini di media sosial ya? Ya, Di YouTube tadi? YouTube, Enggak. YouTube, blog juga. Iya, iya. Baik, kenapa mau berbagi ilmu pengetahuan? Kan harusnya diem-diem aja supaya Anda kaya sendirian aja. Kalau Anda bagi-bagikan semua orang niru, Anda tersaingi kompetisi, kan rugi Anda. Kalau saya diem-diem aja, saya dagang sebanyak-banyaknya, saya kaya sendiri, saya menikmati hidup sendiri. Kenapa harus bagi-bagi ilmu? Ya, itu yang saya rasakan Bang Andi ketika saya dulu ndak ada apa-apa sekali. Jadi saya merasakan betapa susahnya ketika saya nol. Dan di situ saya punya misi, saya harus bangkit dan ini akan lewat porang ini mereka jangan sampai merasakan seperti saya. Baik, ke depan dulu jualan tahu keliling gagal, jadi pemulung barang bekas gagal, kemudian jadi petani porang sukses. Ke depan apalagi yang ingin Anda lakukan? Terus untuk kita belajar mengedukasi, Bang Andi, bukan belajar tapi sudah sudah kami alami. Jadi kita membuka kesempatan ke seluruh masyarakat Indonesia untuk belajar bersama. Nanti kita berbagi ilmu. Jangan khawatir, untuk porang ini kebutuhannya masih 10% dari permintaan. Ini luar biasa sangat. Jadi intinya permintaannya, demand-nya tinggi sekali ya. tinggi sekali. Tapi omong-omong, Anda bisnis dengan China itu emang bisa bahasa Mandarin? Nah, kita pakai translate, Bang. Translate. Oh, translate pakai apa? Ya, pakai Google. Ya. Baik, terima kasih Mas Faidi. Ya. Ada lagi tambahan? Jadi tambahan, saya juga menerima dari beberapa daerah, Bang Andi. Kita ada di NTT, kita ngedukasi petani sana juga. Dari Lombok, kita juga ke sana. Untuk Jadi berbagi ilmu pengetahuan ya, mengenai kedepannya porang. jangan khawatir, kita akan berkunjung di beberapa tempat di Indonesia. Oke, untuk mengedukasi masyarakat tentang tanaman porang. Ya. Baik, sukses untuk Faidi. Ya. Terima kasih juga berbagi. Dan tamu kita berikutnya masih sangat muda, tapi dia sudah memilih jadi petani. Tidak kalah sukses, tetapi apa yang dia lakukan? Ikuti terus KKND. Ayah saya itu kan, Mbak Andi inginnya saya itu menjadi seorang cendekiawan, pengajar, dosen gitu. Cuma saya lebih pada ke berpikir sayang kuliah di IPB, masa tidak jadi petani. Tamu kita berikutnya masih berusia muda dan dia memilih untuk menjadi petani dengan kesadaran sendiri. Hasil yang didapatkan dari pertaniannya membuat banyak orang tergiur, termasuk saya. Siapa dia? Mari kita sambut Sandi Oktosusila. Sandi. Ya, Opa.
Panggil aku Opa. Masuk kembali. Ulang. Panggil aku apa? Bang Andi. Nah, gitu dong. Supaya kelihatan muda dulu. Andi. Belum boleh duduk. Oh, belum boleh duduk ya? Sini dulu kamu. Ah iya, siap. Kira-kira umurnya berapa ya? Siapa yang bisa nebak, saya kasih hadiah. 30, 24, 25, 26. Umurmu berapa? Karena belum Oktober 26. Ibu yang pakai baju merah dapat hadiah buku dari saya. Ya, silakan diberikan. Ini hasilmu ini semua. Ya, ini kurang lebih sampling. Sandi, asalmu dari mana sih? Saya Cianjur, Jawa Barat. Jadi kamu ini petani penggarap lahan orang atau punya lahan sendiri? Ada yang lahan sendiri, Bang Andi, ada juga kita lahan yang kerjasama dengan PT PN 8. Yang lahan sendiri, milikmu sendiri, berapa Kurang luasnya? lebih kalau sekarang, Bang Iya. Andi, itu 8 hektar. Anak kecil, 26 tahun. Aku setua ini 6.000 meter aja udah bahagianya sampai mau gulung-gulung. Serius ini 8 hektar? Ya, itu yang kita pribadi, yang di usaha. Gitu. Oke, terus? Kalau dengan PT PN 8, kita kelola 70 hektar. Yang kita bagikan ke para petani, Bang Andi. Gitu. Jadi para petani yang tidak punya lahan, kita suruh garap dan mereka membayar kompensasi bisa dalam bentuk produk ataupun dalam bentuk sewaan. Oke, Dan kita nanti serahkan ke PT PN 8 ya. Nanti cerita ya. boleh. Berarti kamu beruntung ya dapat lahir dari orang tua kaya yang ngasih warisan sampai 8 hektar seperti itu ya. Enggak. Maksudnya enggak apa? Kalau misalnya dulu alhamdulillah belum seluas sekarang, Mbak Andi. Ini manifestasi dari kita terus berusaha. Orang tua memang petani yang alhamdulillah beliau sangat hebat mampu menyekolahkan anaknya di IPB. Gitu. Jadi saya jadi S1. kamu S1 IPB. S1 IPB, alhamdulillah di agronomi dan hortikultura. Terus saya lanjut di S2, itu sekolah bisnis. Orang tuamu petani. Ya, petani. Jadi lahan itu dia kasih ke kamu yang 8 hektar itu atau gimana? Tidak. Jadi ada beberapa lahan yang dulu sempat ayah saya kebetulan sudah almarhum, Mbak Andi, 2017 ketika saya sudah lulus S1. Gitu, ada beberapa yang digarap oleh almarhum pada saat itu dan saya sebenarnya memulai pada saat kuliah semester 5 pada saat S1. Nah, itu mulai di sana dan almarhum ayah saya itu tidak tahu saya memulai usaha. Bahkan ayah saya itu kan, Mbak Andi, inginnya saya itu menjadi seorang cendekiawan, pengajar, dosen gitu. Cuma saya lebih pada ke berpikir sayang kuliah di IPB, masa tidak jadi petani. Oh, jadi lulusan. Nah. Baik, tunggu nanti cerita ya bagaimana reaksi ayah ketika tahu. Ya, ayah saya Tunggu. pada saat Stop itu. sampai di situ dulu. Oke. Karena kita mau melihat tayangan berikut ini Iya. dulu. Nah, menarik sekali tadi kan kamu cerita nih bahwa tanpa sepengetahuan ayah kamu mulai jualan produk-produk pertanian. Ya. Ini waktu masih mahasiswa. Semester 5. Oke, bagaimana ceritanya kok bisa Ya, jadi dagangan hasil pertanian? gitu. Nah, pada saat semester 5 itu saya ikhtiar terus mencari alternatif dan saya putuskan untuk menjadi seorang wirausaha. Ayah saya pada saat posisi itu tidak pernah tahu saya memilih untuk menjadi wirausaha dan ada Bang Andi mungkin satu pesan yang saya tidak bisa menjawab karena ayah saya sudah meninggal. Apa itu? Beliau bilang ke papi saya yang sekarang alhamdulillah mungkin 2 tahun yang lalu duduk di sini, Muhammad Baidawi, yang saya Yang dikenalkan. sekarang ada di sini ya. Beliau ada di sini yang sudah saya anggap menjadi orang tua. Gitu. Jadi ayah saya bilang ke papi saya, Om, karena kan dulu Om, ayah saya, Om, tolong kalau misalnya Sandi, gitu ya, tolong bilangin lah Om, katanya kalau misalnya di telepon itu tolong diangkat, gitu. Nah, Bang Andi, saya sudah jelaskan ke papi saya dan tolong disampaikan ke mama, keluarga dan sebagainya.
pada saat itu saya sebenarnya sedang coba usaha gitu ya, menjadi trader. Selain beli dari petani, saya juga di pasar malam-malam pukul 12 malam, pukul 1 pagi. Itu saya dengan pasar. mantan ya, yang alhamdulillah sudah menjadi istri. Saya terbayang Mbak Andi kalau saya angkat nanti tiba-tiba ada pedagang yang kangkung. Gitu kan, saya kan jadi Ketahuan. ya ketahuan. Pada saat itulah saya terus menyembunyikan hingga ayah saya wafat. Orang tua ayah tahu atau akhirnya tahu atau tidak ini? Akhirnya tahu, Pak. Nah, terus tahunya bagaimana? Ya, jadi pas begitu ada satu momentum mau lebaran gitu ya, papa saya sempat kadang ngasih THR ke anak-anaknya. Nah, di sanalah waktunya saya memberikan momentum kepada orang tua, saya memberitahu bahwa ini ada sedikit rezeki yang saya kumpulkan untuk mama dan papa. Pada situ Jadi papa saya kamu masih, yang memberi. alhamdulillah saya yang memberi. Kaget gitu. mereka. Ya, Awalnya bagaimana reaksi ayahnya? reaksi papa sih lebih pada ke tetap beliau ingin saya untuk mengabdi menjadi seorang Cendekiawan. dosen, ya cendekiawan. Orang pinter lah ya. Iya, orang Sebenarnya pintar. kalau orang pinter saya sudah jadi. Iya, dukun. Tapi Bang Andi, alhamdulillah saya lebih pada ke sekarang juga kadang sering kunjungan ke IPB, terus kunjungan ke Balikpapan menjadi narasumber untuk para mahasiswa. Jadi sebenarnya orang tua, keinginan orang tua sudah juga Sudah tertunaikan alhamdulillah, walaupun karena tidak menjadi kamu dosen. berbagi ilmu. Ya, Ah, ini juga bisa dibilang cendekiawan. cendekiawan. Yang menarik, kemudian mengembangkan usaha, pinjam uang orang tua nggak punya uang cukup untuk dipinjemin, Iya. jual mobil, Mobil dikasih orang ke tua. kamu, Iya. dan kemudian tertipu. Habis uangnya. Nah, bagaimana ceritanya? Ikuti terus Ki Kendi. Nah pada saat itu saya memutuskan untuk udah deh, saya bahkan berontak Madi, saya stres selama kurang lebih 3 minggu, yang menemani hanya 3 orang spesial, papa saya, mama saya, dan mantan saya yang sudah jadi istri saya. Terima kasih Anda masih bersama saya, dan topik kali ini berkaitan dengan petani-petani keren. Sandi umur 26 tahun jadi petani. Tapi ini belum sampai ke sukses. Masih cerita bagaimana kamu tertipu 130 juta, padahal itu uang hasil penjualan mobil ayahmu. Ya. Apa yang terjadi waktu itu? Pada saat itu ada satu klien yang menghubungi dari Jonggol, Bang Andi. Gitu ya, dari Jonggol itu menghubungi ke saya bahwa dia ada permintaan untuk catering. Gitu ya. Singkat cerita, saya bilanglah ke papa saya bahwa Pak, karena papa saya sudah tahu saya ada permintaan Pak. Cuma saya tidak punya modal, kalaupun ke bank saya tidak punya apa-apa. Permintaannya beras Bang Andi, khas Cianjur karena untuk masak, dan minyak. Pada saat itu kurang lebih kalau tidak salah 6 ton lah ya, karena 2015. 6 ton beras dan 150 galon minyak. Gitu, itu kita kirim sekitar untuk kebutuhan berapa ribu karyawan sebanyak 6 truk kita kirim. Langsung ke sana. Papa saya awalnya bilang bahwa papa saya tidak punya juga. Hingga pada akhirnya kita memutuskan dah, papa saya jual mobil pada saat itu. Saya percayakan deh, tapi yakin gak? Saya karena tadi Madi punya prinsip yakin. itu, ya yakin lah gitu kan. Udah kita berangkat. Term of payment-nya, pembayarannya 14 hari Madi. Oke, sesudah barang ya. dikirim. Dengan omset pada saat itu modalnya 130 juta, jadinya 109, pokoknya 60 juta lah profit. Untung 60 juta. Iya. Oke. Saya ada bayangan Bang Adi, 14 hari siapa yang mampu menggaji 60 juta. Itulah yang Iya. bergejolak dalam hati. Akhirnya saya putuskan, oke Pak, yakin saya. Gitu kan, saya ambil. Begitu 14 hari Bang Adi, ternyata orangnya susah dihubungi. Hilang. Saya datangi ke sana, saya bilang ke mama saya, minta doa jangan kasih tahu ke papa saya, karena pada saat itu papa saya divonis jantung. Jadi saya ada dilema ketika papa saya kasih tahu, saya khawatir terjadi sesuatu. Astaga, jadi Saya bilang ke mama saya akan berangkat ke Jonggol bersama dulu yang jadi mantan, sekarang jadi istri. Iya. Berjuang sama-sama. Saya ke sana, setelah ke Jonggol ternyata saya bukan orang yang pertama Bang Andi.
ada sekitar 6 orang yang tertipu juga. Gitu. Jadi itu penipuan tingkat tinggi sebanyak kurang lebih ketika ditaksasi 1 miliar pada saat itu. Saya surprise Uangmu Madi. 130 juta hilang di Ya situ. hilang. Nah pada saat itu saya memutuskan untuk udah deh. Saya bahkan berontak Madi. Saya stres selama kurang lebih 3 minggu. Yang menemani hanya 3 orang spesial. Papa saya, mama saya, dan mantan saya yang sudah jadi istri saya. Karena Apa ada di sini nggak? ini Mbak Andi, Boleh depan papi berdiri saya. nggak? Istri tercinta. Ini kan takut ngasih tahu ayah karena uang hasil penjualan mobil ayah lenyap Ya, tanpa kesan dan pesan. ya. Lalu kapan ngasih tahu ayah? Sementara ayah kan kena jantung. Ya, karena saya stres Mbak Andi, hampir 3 minggu lah saya tidak bisa komunikasi, makan jarang, di kamar terus, tidak pernah keluar. Itu mungkin mama saya memberitahu ke papa saya bahwa kejadiannya seperti ini. Dan papa saya pada situ Mbak Andi Marah sadar. pasti, marah besar. Tidak Mbak Oh, Andi, tidak. alhamdulillah. Ya. Jadi Padahal saya mau mendramatisir jadi. Enggak marah. saya Bang Andi Apa kata ayah waktu lebih itu? pada papa saya menguatkan. Beliau bilang bahwa, "Nak, Tuhan itu tidak pernah memberikan suatu masalah di luar kapasitas umatnya." Dari sanalah saya mulai bangun dan saya mulai berusaha. Saya lupa Bang Andi, pada saat S1 saya aktif di organisasi. Saya kenal dengan salah satu orang ya namanya ada salah satu hotel di Bogor di Mall Botani gitu ya. Saya bilang, "Om, kalau misalnya saya mau ngisi sayuran bisa nggak?" "Oh, ini ada suppliernya Sandi. Kalau misalnya Sandi kuat ya sudah silahkan." Akhirnya saya datangi Mbak Andi. Singkat cerita dari perjalanan itu saya dipanggil oleh IPB untuk mengerjakan ada namanya satu event PIMNAS atau orang biasanya karya tulis ilmiah seluruh Indonesia itu yang diadakan di IPB. Dan Nah, kamu saya- jadi suppliernya. Ya, saya diminta untuk mensuplai kurang lebih 15.000 mahasiswa pada saat itu. Saya tanya apa saja yang harus disuplai seluruhnya. Jadi termasuk dusnya, jeruknya, mikanya, airnya, dan sebagainya. Semuanya. Terus saya kembali lagi ke papa saya, pada saat itu masih ada. Saya bilang, "Pak, boleh nggak kira-kira saya minjam ke siapapun, itu dana kurang lebih 130 juta untuk kebutuhan operasional permintaan sama dengan itu." yang hilang itu? Sama yang hilang. Papa saya bilang, karena saat itu mungkin saya sudah sadar Mandi, dia bilang, "Yakin nggak ketipu lagi?" gitu ya. Lah saya jadi ini kan, oh masa sih branding gitu ya, sudah ternama dan sebagainya. Pokoknya saya jalani, bismillah, saya berangkat dari nol lagi gitu ya. Saya supply selama kurang lebih 3 hari Bang Andi, saya ingat Jumat, Sabtu, Minggu dengan istri saya supply sampai ke telur, saya angkat dengan istri saya, sampai malam-malam, sampai subuh, tidur kurang dan sebagainya. Hasilnya bagaimana? 3 hari itu saya diganjar Bang Andi kurang lebih omset 300 juta. Jadi alhamdulillah. Bangkit kembali, Iya. dapat modal. Di kasih sana kembali. saya mulai percaya bahwa tadi ketika kita lolos dari suatu cobaan, suatu masalah, ya insya Allah kita dinaikkan derajatnya. Nah, kemudian berapa banyak petani tadi 170-an ya yang Ya terlibat itu sekarang yang ini? terlibat di usaha off-farm-nya Bang Andi. Kalau di on-farm-nya itu sekarang yang mengelola 70 hektar itu ada 243. Jadi kita dibantu oleh 373 petani. Dan saya tadi lihat mereknya terus ada perusahaan Mitra Tani Parahyangan. Iya, jadi alhamdulillah Bang Andi saya kelola 3 lembaga sekarang. Yang pertama P4S Mitra Tani Parahyangan, itu khusus untuk pelatihan Bang Andi. Ada pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya itu dari Jawa Tengah, kadang dari Makassar datang ke kami ke Cianjur untuk ada yang agroeduwisata, ada yang ingin studi banding, termasuk ada yang magang penelitian dan sebagainya. Yang kedua kita juga pegang lembaga kelompok tani Mitra Tani Parahyangan. Nah inilah saya berpikir di sini lembaga yang khusus saya untuk sosial. Jadi saya tadi petani yang tidak punya lahan silahkan pakai lahan PTPN 8. Gitu ya, atau silahkanlah gunakan lahan itu, nah, tetapi kita bantu. Kita pasang badan kepada PTPN 8 tetapi mereka yang kelola. Sebagai penjamin. Sebagai untuk penjamin, membantu para avalis. petani. Betul, dan ke PTPN 8 kita upfront fee. Nah, persyaratan jadi kita bayar duluan, nah, petani nanti bayar belakangan. Gitu. Yang ketiga perusahaan ini yang basisnya profit. Ini mengejar keuntungan yang alhamdulillah dikelola orang kurang lebih saya dibantu 50 staf Pak Andi dari on farm hingga off farm, dari budidaya hingga pemasaran, dan rata-rata sekarang alhamdulillah kita sudah gunakan anak-anak muda
Mbak Andi ada yang kelahiran 98. Kamu tuh anak muda, menggunakan anak-anak muda itu berarti anak kecil. Ya. Artinya yang terlibat seumur kamu. Ya, alhamdulillah, Pak. Banyak anak muda yang tetap merasa bahwa jadi petani itu tidak keren. Ya. Nah, coba ceritakan atau gambarkan bagaimana masa depan pertanian di Indonesia. Atau seberapa kerennya jadi petani sekarang ini. Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, saya sudah berpendidikan S1, S2, tapi kok mau jadi petani gitu ya. Karena semata-mata saya jawab mungkin lebih pada saya ingin menjadi bagian dari perubahan paradigma terhadap para petani. Yang orang mungkin Mbak Andi tadi bilang petani itu kucel, petani ini kurang beruntung dan sebagainya. Identik dengan kemiskinan dan sebagainya. Toh kita sekarang lihat para petani muda yang sekarang sudah memiliki barangkali planning yang baik dan sebagainya. Mereka mampu meraup keuntungan bahkan miliaran dan sebagainya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa bisnis di bidang pertanian tidak akan ada pernah matinya. Akan mati bisnis pertanian ini manakala manusia mengalami kepunahan. Jadi selama manusia masih ada, selama makanannya masih hasil pertanian, maka bisnis ini tetap menjanjikan. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ya, anak muda, Sandi. Terima kasih. Senang sekali, paling tidak membawa warna baru dalam pertanian, ya pertanian dengan teknologi, pertanian dalam usia muda, dengan semua produk. Ada berapa jenis produk yang dihasilkan oleh kamu dan teman-teman? Kelola Bang Andi, alhamdulillah ada 141 item jenis sayuran. Itu kita sekarang di tahun 2018 akhir, kemarin sudah ekspansi ke buah-buahan, ekspansi juga ke dry good dan mixed good. Bahkan kita sudah menjadi trader selain, tapi produk utama kita main produk di sayuran. Gitu ya. Semua boleh kamu lakukan, yang tidak boleh jadi host kayak saya nih. Aku bisa nganggur gara-gara dia. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Andi, sama-sama. Ya. Sama-sama. Tamu kita berikutnya tidak kalah keren, tidak kalah unik, tidak kalah menarik ceritanya. Karena pendidikannya tidak tinggi, tetapi organisasi dunia yang namanya Food and Agriculture Organization, sebuah lembaga yang ngurusin pangan dan pertanian atau FAO, memberikan penghargaan pada tamu kita ini. Bagaimana mungkin orang di desa pendidikannya tidak tinggi tetapi mendapatkan penghargaan internasional? Karena Presiden Soeharto waktu itu juga mendapatkan penghargaan dari FAO ini. Siapa dia? Bagaimana ceritanya? Saya akan segera kembali. Saya dengar orang dari berbagai negara itu datang ke desanya Kang Ulus untuk belajar tentang pertanian. Betul? Pendidikannya tidak tinggi, tetapi dia mendapatkan penghargaan internasional. Siapa dia? Ulus Pirmawan. Iya, petani sekarang agak boys zaman dulu bilang ya. Dengan dandanan seperti ini, tapi petani ini ya. Ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini hasil pertanian juga? Betul Bang Andi. Apa aja ini? Ini ada baby buncis. Baby Produk buncis. unggulan kita ya. Nanti Ini ada banyak cerita di balik banyak, baby sangat ini luar ya. biasa. Oke, silakan duduk Kang Ulus. Ya. Jadi Kang Ulus ini petani juga ya? Betul, petani. Petani apa? Sayuran. Di mana? Saya di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Sudah berapa lama jadi petani? Sebetulnya ya kita itu terakhir dari orang tua petani. Oh, jadi begitu lahir langsung jadi petani? Langsung jadi petani, karena kan setiap hari juga itu pasti dibawa ke kebun. Oke, jadi dari kecil ya? Dari kecil. Nah, ini menarik sekali ya, karena saya dengar-dengar Kang Ulus pendidikannya nggak tinggi-tinggi amat ya? SD kelas 6. Walaupun ya, hanya lulus SD atau sekolah dasar, tapi saya lihat sini kan Kang Ulus dapat penghargaan dari Food and Agriculture Organization ya, atau FAO. Ini lembaga atau organisasi pangan dan pertanian dunia di bawah PBB. Alhamdulillah kita di tahun 2017 kemarin, bulan 10 ya, Oktober, tanggal 16 Oktober tepatnya,
kita dikasih penghargaan itu di Bangkok. Saya bukannya tidak percaya ya bahwa Kang Ulus ini bisa mendapatkan penghargaan seperti itu. Tapi nanti coba jelaskan dengan sederhana ya, apa yang dinilai waktu itu yang membuat Kang Ulus bisa mendapatkan penghargaan dari FAO tadi. Tapi sebelum itu, ada baiknya kita lihat dulu liputan berikut ini. Waktu diberi penghargaan dijelasin nggak atas prestasi apa? Jadi awalnya gini, kita itu kedatangan ditelepon ya, by telepon dari FAO yang ada di Indonesia. Bahkan nanyain alamat, tempatnya saya itu di mana, saya kasih. Nah, besoknya dia datang. Nah, begitu datang, nanya-nanya tentang pertaniannya seperti apa, cara budidaya gitu kan. Terus untuk pasarnya kemana, terus berbentuk kelompok seperti apa. Nah, alhamdulillah sampai dilihat ke kebun ya. Terus apa sih yang udah didapat dari pertanian kita sendiri? Seperti kita kan selalu ada SOP-nya sama GAP ya. GAP Jadi, itu apa? SOP agak SOP tahu itu saya. ada standar operasional prosedurnya. Iya, kalau dan GAP? GAP itu kalau bahasa Indonesianya ya, Iya. itu cara budidaya yang baik dan benar. Jadi dinilai ya? Nah itu dinilai dulu sesuai dengan ya budidaya yang ramah lingkungan. Cuma sampai SD pendidikannya. Betul. Emang waktu itu nggak ada keinginan untuk masuk SMP atau melanjutkan? Sebenarnya sih cita-cita sih besar, jadi guru agama ya kan. Oh, waktu itu. Oh ya, saya sulit nih untuk benar itu nggak bisa ya. Tapi ya apa sih yang mau dikata gitu kan? Ini orang tua petani punya lahan sendiri atau petani Lahan buruh? sendiri, cuman ya karena mungkin pendidikan juga, karena orang tua juga itu nggak beres sekolahnya itu nggak sampai selesai kelas 6, cuman sampai kelas 3 gitu kan. Nah, Oh, jadi Anda lebih baik lah ya, Wah, sampai lebih kelas baik 6 lah gitu. ya. Jadi S6 itu Iya, lebih baik lah. Pokoknya keadaan susah lah waktu itu ya. Susah gitu kan. Jadi nggak bisa melanjutkan. Itu. Nah, saya dengar kabar sesudah tamat SD, ya. kan nggak bisa melanjutkan ke SMP. Tuh. Tapi orang tua memasukkan ke sekolah menjahit, betul nggak itu? Nah, itu betul sekali. Nah, itu. Apa yang ada dalam pikiran orang tua waktu itu ya? Kemungkinan gini kan. Kalau menjahit itu Bang Adi gini. Oh, oke. Ketika misal kita lagi belajar menjahit juga kan, contoh nih, ada yang potong celana misalkan kepanjangan, itu langsung dapat uang. Mungkin seperti itu. Oh. Gitu kan. Jadi nggak proses, nggak lama gitu atau itu Langsung pasti dapat langsung uang. dapat uang. Dan alhamdulillah kita juga ya saya Jadi sendiri. ikut benar-benar belajar menjahit. Itu benar-benar Berapa lama belajar menjahit? itu 1 tahun ya, 1 tahun. 1 tahun belajar 1 menjahit? tahun belajar menjahit itu udah pakaian wanita dan pakaian pria. Oh, Bisa jadi ini akhirnya sempat jadi penjahit. sempat jadi penjahit dan Mengajar. mengajar menjahit. Berapa lama itu? Selama 3 bulan. Nggak Kenapa betah? sih nggak betahnya itu kok pas gajian itu kan kecil gitu kan. Kecil lah udah nggak asik gitu kan. Kita memutuskan untuk buka di rumah dan bertani lagi gitu. Baik, sampai di sini dulu. Karena sekarang ini saya dengar orang dari berbagai negara itu datang ke desanya Kang Ulus untuk belajar tentang pertanian. Betul? Betul. Nah, nanti cerita ya bagaimana kok bisa sampai ada orang dari luar negeri dan saya nggak tahu nih waktu menjelaskan pakai bahasa apa ini ya. Jangan pakai Google Translate. Oke, nanti kita dengarkan ceritanya. Sekarang kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Apalah artinya sebuah acara televisi kalau hostnya kelaparan? Bah ya, loyo kan itu. Loyo, lemes. Sekarang saya kuat, saya bisa sampai 13 tahun menjadi host gara-gara makan hasil pertanian. Hidup petani. Hidup petani. Nah, kalau kita kembali ke tanaman baby buncis, ini kan kebanggaan Anda, ini kelihatannya baby buncis ya. Iya, iya, betul. Baik, bagaimana ceritanya sampai waktu itu tertarik untuk mengembangkan buncis? Jadi kita itu tahun 95 udah menjadi supplier ekspor buncis yang super, yang gede. Ekspor? Ya, ekspor Kemana? untuk ke Singapura itu dari tahun 95. Nah, itu perharinya itu sampai
3 ton sampai 3 ton 500 ya. Nah, di 2005 kita itu udah ada permintaan baby buncis. Waktu itu nggak ada. Sebelum itu belum ada ya. Jadi adanya baby buncis itu di 2005. Nah, itu pun jenisnya masih di jenis yang sama. Yang tadinya kita panen besar, itu dipanen baby lebih cepat ya, lebih awal. Jadi kecil-kecil dipanen baby. Nah, itu petani itu belum yakin bahwa baby ini menguntungkan kan gitu. Harusnya kan nunggu sampai besar. Kenapa sih belum yakin? Karena hasil produksinya nggak mungkin banyak gitu. Iya. Kita sebagai Petani males lah ya. Malas lah sebagai yang pertama yang pingin masuk baby ini ngirim ke Singapura kan. Iya. Merubah mindset petani. Susah. Supaya itu 1 tahun itu. Baru petani lain itu, yakin. petani itu yakin. Kenapa sih yakin? Nah, ketika kita panen, yang biasa kan buncis super itu cuman 15 kali udah habis ya. Karena kan kalau dipanen besar, Iya. itu si nutrisi atau makanan itu keserap Habis. karena badannya besar kan itu. Iya. Jadi kesininya jadi rontok. Nah, ini karena dipanen baby masih bayi, jadi yang pertumbuhan ke ujungnya sini itu Belum terus selesai, bertumbuh. dia tumbuh lagi. Tumbuh lagi. Tunggu, kalau yang buncis biasa yang panjang itu panennya berapa lama? Umur tanamannya itu kan Iya, umur dari tanaman. mulai tanam Iya. sampai panen itu 60 hari. 60 Baru hari. Kalau panen. ini Kalau ini 40 hari udah sudah bisa dipanen. Habis itu tumbuh lagi, panen lagi. Berapa kali panen? 40 kali itu bisa. Nah, ini 1 kilonya berapa harganya? Untuk di tingkat petani Iya. saat ini ya Rp14.000. Dengan panen yang sekarang biasa dilakukan tuh rata-rata berapa ton baby buncis yang bisa dipanen? Dari 1 kilo benih aja menghasilkan 30 sampai 40 kilo per 1 kali panen. Ini sampai habis bisa 1 ton sampai 1,5 ton. Makanya saya sering bilang, jadi pengusaha tani itu sangat Keren. keren. Kan ini Bang Andi ya, negara sekuat apapun tanpa petani itu menjadi lemah, ya kan? Menjadi lemah. Percaya nggak? Iya, iya keren, Percaya. keren, keren. Iya. Ini sebenarnya Anda lagi menghafalkan pelajaran yang kemarin diajarkan. Nah, karena ya, walaupun bersenjataan kuat atau gimana, ketika tanpa pasokan makanan dari petani itu jadi lemah, gitu kan? Ya kan gitu. Iya, iya. Apalah artinya sebuah acara televisi Be. kalau hostnya kelaparan? Bahaya, loyo kan itu. Loyo, lemes. Lemes. Sekarang saya kuat, saya bisa Wah. sampai 13 tahun menjadi host gara-gara makan hasil pertanian. Hidup petani. Hidup petani. Hidup. Anda sekarang pertanyaan sederhana, bangga nggak jadi petani? Sangat bangga. Kenapa? Satu ya, cita-cita saya kan jadi guru agama itu nggak kesampaian. Iya. Tapi alhamdulillah dengan jadinya petani itu dari setiap provinsi bahkan dari mancanegara datang untuk menimba ilmu dan kita bisa berbagi ilmu. Oke, Gitu. jadi orang-orang asing itu benar datang itu ya? Datang. Dari mana aja sih? Itu ini kan cerita ini baby itu kan dari Ini. Afrika ya. Nih, Sebenarnya ini Dari keluar Afrika? keluar bibitnya itu di 2010. iya. Kita impor dari Afrika dan ini dari daerah Kenya. Nah, kenapa sampai Anda saat tahu ini? nggak kayaknya itu di mana? Ya tahu lah. Pokoknya taunya Afrika, Kenya. Oh, Itu, taunya seperti itu. Iya, iya, Nah, iya. ini dari negara Kenya ya. Dan ini sekarang juga namanya itu baby Kenya. Jadi bukan baby buncis, jadi baby Kenya. Di dunia internasional. Betul. Oke. Itu. Jadi Terus, sampai-sampai orang Kenyanya juga datang ke tempat kita. untuk mencari babynya. Iya, karena awalnya gini, dari 3 benua kunjungan ya melalui pemerintah Kementerian Pertanian datang ke tempat kita itu dari Australia, terus Amerika ya Orang Australia, orang Amerika ke tempat Anda. datang. Terus ada yang dari Uzbekistan, Uzbekistan ya, datang. dari Malaysia, Malaysia. udah banyak lah. Oh, iya. Jadi saya udah pusing gitu kan. Banyak ya. Dari Jepang gitu kan. Iya. India katanya ya. India aja. Nah, Ngapain mereka di sini? khusus nih dari Kementerian
ya Kenya itu mereka itu ingin tahu sejauh mana sih bagusnya pertumbuhan Kenya yang ada di Indonesia. Dibandingkan dengan di negara Nah, itu. mereka. Hasilnya menurut mereka? Hasilnya ini sangat luar biasa dan ini juga ya mereka mengakui bahwa ya dari mana sih benihnya awalnya kan gitu bingung. Iya. Nah, tapi ya alhamdulillah kita kembangkan sendiri sampai saat ini. Dan hasilnya lebih Dan baik hasilnya lebih dari bagus. di negara asalnya. Betul, dan tidak mengimpor lagi benihnya. Sampai saat ini. Kita kembangkan sendiri. Baik ya. Nah, rencana ke depan apa? Kita itu membangkitkan pertanian Indonesia supaya lebih maju. Nah, karena kita sedih sih. Kenapa? Sedihnya gini. Petani Indonesia itu kan katanya sih dekil atau apa gitu kan. Justru keren sih petani itu. Tapi kerennya ini harus ditunjang dengan pasar sebetulnya. Oke. Kalau kita jadi pengusaha tani nggak punya pasarnya, itu pasti bangkrut ya. Karena susah untuk mencari pasar. Nah, sementara kalau kita punya pasar, insya Allah itu pasti maju dan pasti kaya. Oh, jadi Anda mengubah paradigma bahwa petani itu hanya sekedar bercocok tanam, tapi sebaiknya petani itu menjadi pengusaha Pengusaha supaya lebih makmur. lebih makmur. Oh, jadi Anda tadi mengedukasi kita supaya kita tertarik jadi petani. Mudah-mudahan. Oh, oke. Karena jadi petani itu awet muda. Awet muda. Itu. Iya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Oh, masih ada lagi? Ya udah beres. Ini pokoknya mah dari Gandok ya, Lembang, Bandung Barat. Iya. Benihnya sekarang itu jadi bukan dari Kenya lagi. Kebanggaan dari Gandok. Kebanggaan. Bukan lagi dari Afrika, dari Bukan. Kenya, bukan. Itu dari Lembang, Bandung Barat. Baik. Terima kasih. Siap, tapi sebelumnya kita nih ada bingkisan juga buat Bang Andi ya. Buat saya. Iya, supaya lebih fresh, lebih segar, lebih muda dan lebih keren. Wush, Ini Bang Andi. memang rezeki anak soleh itu. Ini Coba, dari coba. kemarin masih fresh kan? Wish. Masih keren. Ini buat lebaran kita kasih orang begini keren banget ya. banget. Tahun baru, Natal. Ini Ini- bisa dibeli dengan model begini. Bisa, Jadi parcel gini. bisa. Ini kita jual ya dengan paket. Tunggu dulu, Misal- Anda kok nggak rela gitu loh. Ini bukan promosi. Dari tadi saya udah terima dia masuk begini. Ini Anda harganya rela, sangat tunggu dulu, Anda rela atau enggak ini? rela. Oh, tapi masih mau dijelaskan Betul, dulu. jelaskan. Oke. Ini cuma 5 ribuan per pack. Ini. Iya, ini 5.000, ini 5.000. total ini? Jadi nggak ada lagi cabai yang 50.000. Kita cukup membawa uang 5.000 udah dapat cabai. Paket-paket ini. Paket ini. Oh, Gitu. oke. Keren kan? Keren. Keren. Dan cara ngemasnya keren. Jadi kalau saya ngasih orang ini pasti senang sekali ya. Banget ini. Keren banget Jadi ya. ini buat saya. Iya, buat Saya Kang jadi Andi. merasa keren banget. Wah, keren banget ya. Terima kasih. Baik, sekali lagi Kang Ulus, terima kasih untuk inspirasinya. Ya, minta maaf kalau tadi banyak bercanda, tapi banyak ilmu yang kami dapatkan dan banyak Sama-sama, juga Bang. semangat yang kami rasakan ketika Anda bercerita soal bagaimana menjadi petani dan Anda merasa bangga, Banget sekali. merasa keren jadi Keren. petani. Kita berikan Keren aplaus banget. sekali lagi. Seperti biasa, di akhir acara ini, saya akan membagikan buku judulnya Hidup Bahagia, 30 Langkah Inspiratif Menuju Hidup yang Lebih Baik. Apakah semua sudah menerima buku ini? Apakah semua bahagia? Baik, bagi Anda di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui kuis di Twitter, Kick Andy Show. Dan juga Anda bisa mendapatkannya melalui website kickandy.com. Dan bagi Anda yang tadi terlewatkan, Anda bisa juga mengikuti episode kali ini melalui YouTube Kick Andy Show, juga metrotvnews.com. Dan karena ini hari istimewa, kita bicara tentang petani, maka dengar-dengar Sandi
dan Kang Ulus ingin berbagi hasil pertanian mereka. Tapi ini harus disesuaikan dengan amal dan ibadah penonton yang hadir. Maka ada 300 penonton yang beruntung malam ini, yang di bawah kursinya ada pita. Ada 300 bungkus hasil pertanian. Baik, siapa yang beruntung mendapatkan pita biru untuk bisa ditukarkan, boleh angkat tangan. Ada 300 orang yang beruntung, ya. Akhir kata, semoga inspirasi dari petani ini bisa memberi semangat bagi kita semua. Sampai jumpa. Bapak dan Pak Kasih, Pak. Siap, 1, 2, 3.